seperti apa sih kan kamu kan jadi aktris nih, aktor. Dan Aktris. Itu seperti apa kamu bisa akhirnya terjun? Karena kan nggak semuanya tuh bisa ya. Nah, kalau akhirnya kamu bisa terjun, mungkin pengen jawab. Oke, jadi pertama kali aku rilis single itu sebenarnya dari tahun 2019. Waktu itu aku rilis bareng sama band Elemen Reunion di label Karafi Ahmad, Rans Entertainment, Rans Music gitu. Nah dari situ tuh aku sempet vakum dulu tuh dari dunia tarik suara ya, paling kalau misalnya nyanyi ya cover aja di sosial media, atau ya kalau misalnya ada butuh support collab segala macam aku join gitu. Karena aku jujur di 5 tahun terakhir memang lagi fokus banget di film gitu, mulai dari syutingnya segala macam. Aku lebih milih main job aku di perfilman gitu. Nah tiba-tiba tahun 2022 aku ditawarin untuk masuk label Trinity. Wah ini menurutku salah satu kesempatan yang besar banget gitu, masuk label besar yang menaungi banyak artis-artis ternama juga. Aku nggak mikir 2 kali, langsung yes. Itu aku rasa juga bakalan bisa bisa memberikan kesempatan baru juga gitu. Oh bisa selain di film dinyanyi juga. Nah, akhirnya ya udah aku rilis single aja karena keterbatasan waktu, aku harus membagi waktu antara film dan musik. Sampai di tahun 2024 aku alhamdulillah ada 3 bulan lah waktu lowong gak syuting film. Aku langsung gas bikin EP, aku langsung rekaman, workshop segala macam. Jadilah makanya Baru Jodoh bikin EP-nya di tahun 2025. Kak, pengalamannya kemudian menjadi musisi apalagi songwriter. Ya. Songwriter sendiri seperti apa sih? Kegundahan apa yang dialami sama artis sendiri sampai akhirnya oh iya gue bisa menjadi songwriter dan seorang musisi juga. Kebetulan aku tuh memang dari kecil suka banget nulis. Aku suka banget nulis diary, aku senang banget nulis quote-quote, dan ya aku pecinta kata-kata puitis lah gitu pada zaman itu. Nah tiba-tiba aku akhirnya dikasih kesempatan untuk bikin lagu, ya aku memaksimalkan potensi aku di situ, potensi penulis aku. Alhamdulillah ditemenin sama Kak Evan sama Kak Emong, salah satu songwriting partner aku yang bantuin aku nulis beberapa lagu yang ada di EP tersebut. Terus kita bikin tema apa ya yang lagi sering terjadi di dunia Gen Z ini, misalnya ingin meminta kepastian, ingin lagi bucin-bucinnya, terus pasangannya lagi berantem mulu misalnya, dan udah yakin sama pasangan tuh tema-tema yang sering terjadi. Akhirnya bikinlah lagu, kita udah dapet tema pastinya, bikin liriknya dapet gitu. Bikinnya sejam. Bisa, tapi kan salah satu dari ini kan ada Gelora Asmara ya, Yes. yang kita tahu tuh remake ya. Gimana kamu bisa ketemu sama si Gelora Asmara ini? Oke, pertama-tama aku itu memang sudah mengagumi karya-karya Kak Derby itu dari aku kecil banget gitu. Aku dulu seneng banget nonton film-film sinetron Kak Derby itu udah dari lama gitu. Nah tiba-tiba akhirnya kita temenan, ya mungkin karena ya satu circle gitu ya, satu circle di film kita temenan. Terus aku juga tahu Kak Derby masih sering bikin single gitu, terakhir yang Petualangan Sherina kemarin ya. Tiba-tiba tercetus ide aja gitu. Aku sama manajerku bilang, kayaknya cocok ya gitu kalau aku recycle lagu Gelora Asmara, tapi versi generasiku nih lebih centil, lebih feminim energy, terus lebih berasa lah gitu anak mudanya gitu. Ya udah, akhirnya aku tanya sama Kak Derby mau, setuju, malah mau jadi director plus model video klipnya. Jadi keberuntungannya berlipat-lipat nih gitu, bisa dapet Kak Derby itu sebagai orang yang support karyaku gitu. Ada kekhawatiran dibandingkan dengan versi sebelumnya? Aku udah biasa sih ya gitu, karena mungkin aku udah biasa ngedenger ocehan netizen gitu, pastinya ada aja orang yang gak suka sama kita gitu. Jadi apalagi soal karya gitu, pastinya lebih judgmental banget gitu terhadap karya gitu. Tapi ya karena aku basicnya orangnya cuek, jadi aku selalu mikirin gitu, niat baik aku aja sih gitu. Kalau sama niat aku baik ya pastinya hasilnya juga baik. Tapi kalau dari 3 lagu yang kamu, berarti tiga lagu yang lain kamu tulis sendiri kan? Itu 2 lagu ya. Kalau inspirasinya sendiri dari mana sih? Apakah kehidupan pribadi atau lihat dari teman-teman sekitar? Pastinya sih kalau kita ngikutin dari kehidupan pribadi takutnya nggak dapet tuh ya idenya gitu, karena kan nyari ini momen-momen yang aku ngerasanya di mana gitu. Kebetulan kan aku sering dicurhatin nih sama teman-temanku gitu. Aku sering jadi pendengar gitu, bukan yang aku curhat gitu. Dan dari situ aku ngambil beberapa tema gitu yang banyak terjadi. Akhirnya tercetus lah itu yang aku tulis tuh apakah kita hanya bercanda dan tak lagi lagu. Kalau tak lagi lagu tuh itu emang aku ciptakan buat pasanganku gitu.
mungkin kan ini nggak ini lah, orang pada tahu kalau misalkan kamu pacar sama seorang musisi dan Tuh nih dulu, maaf ya kak. keluarga pacar kamu juga seorang musisi, apakah itu menjadi pendorong kamu ke depannya juga, oke nih harus jadi musisi juga seorang Sabian, harus bisa explore banyak hal? Enggak sih, soalnya takutnya kalau aku memikirkan hal itu malah jadi pressure kan gitu ke aku pribadi. Oh, gara-gara keluarga pacar musisi terus aku harus jadi musisi. Enggak sih, karena ya personal, kerjaan ya kerjaan gitu. Kalau ditanya kenapa aku mau jadi musisi, ya pastinya ya karena dari aku pribadi gitu, supaya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ngejalaninnya lebih enjoy lah gitu kalau dari kita pribadi yang mau. Jadinya ya itu gitu. Atau dari kecil kamu udah pengen jadi penyanyi kah? Jadinya dicemplung di aktor? Iya benar sih, sebenarnya aku tuh dari kecil tuh lebih seringan nyanyi di depan kaca, suka nyanyi gitu. Dulu tuh aku seneng banget lagu Teh Ocha, Ayat Cinta tuh aku seneng banget tuh, kadang di depan kaca nyanyi desir pasir di padang tandus gitu. Terus kalau ditanya kenapa bisa akhirnya jadi aktor, ya kecemplung kayaknya. Padahal sebenarnya sebelum jadi aktor tuh aku lebih suka nyanyi, lebih suka nari gitu. Tisa tadi kan bilang kamu nyanyi itu agak sedikit ketakutan, perasaan nyanyi dipanggil langsung stres tuh. Iya. Kenapa sih, kan lu udah artis itu loh, kenapa masih ada rasa takut untuk tampil di depan umum? Karena basicnya aku mungkin seniman gitu kali ya. Aku nggak bisa membranding diri aku juga sebagai artis atau public figure gitu. Karena kalau artis kan public figure, kehidupan pribadinya mungkin lebih banyak disorot daripada kehidupan karyanya gitu. Nah aku tuh sebenarnya pengen lebih ke arah sana gitu. Banyak karya yang lebih disorot dibanding kehidupan personal aku gitu. Jadi makanya kalau tampil di depan orang, ngelihat ada kamera banyak, bahkan sekarang nih kadang aku tuh merasa ya pressure sebenarnya gitu. Pressure, wah ada apa gitu. Jadi ya mungkin orang sedikit aja lah tahu kehidupan personal aku, tapi lebihnya aku pasti akan selalu menonjolkan karya aku gitu, bahkan di sosial media juga. Di sana lagu Gelora Asmara sendiri kayak menceritakan PDKT Yes. Bisa flashback gak sih PDKT kamu sebenarnya? Sebenarnya ini bukan PDKT aja sih, tapi lebih kepada bucin-bucinnya gitu, punya rasa jatuh cinta yang berlebih pada orang yang dia kagumi gitu. Jadi ya dari aransemennya, dari cara aku menyanyinya kan juga ada genit-genit, centil-centil gitu, supaya bisa sesuai dengan energinya sendiri gitu, bahwa ayo lu kita pacaran aja yuk, kita menjalin hubungan aja yuk gitu, supaya nggak ada gengsi gitu. Ada flashback ke cerita kamu sebelumnya? mungkin ada flashback gitu. Gemes dia dengerin lagunya gitu, datanglah cintamu gitu. Deg-degan apa sih, mungkin kalau misalnya ada tawaran nyanyi kan katanya deg-degan tuh seminggu sebelumnya, sengedown apa gitu sama Sabiani kalau misalnya mau manggung? Aku tuh bukan manggung aja kak, aku emang kalau kadang di depan orang gitu misalnya harus ngomong apa di video tuh aku nggak bisa gitu, kecuali emang ya mau nggak mau gitu harus tampil gitu, ya pastinya harus acting. Kalau ya udah nih aku performer gitu, tapi di balik semua itu aku nggak bisa gitu, deg-degan lah aku. Bahkan kalau yang tadi aku bilang premier gitu, harus sapa teman-teman di panggung gitu, hai welcome to Sabiani, itu rasa deg-degannya deg-deg banget gitu. Emang bukan ke arah public figure banget kan gitu. Acting. Ya aku mengandalkan bakat aku di situnya gitu. Oh, aku bisa acting gitu ya. Ya udah aku pura-pura aja gitu bahwa aku pede gitu. Jadi aku pura-pura menjadi Tisa yang pede gitu. Padahal di dalamnya tuh ya bawaannya kan asbun aja ngomongnya gitu, apa yang di kepala dikeluarin gitu. Jadi kalau di depan orang banyak tuh kadang aku takut gitu bahwa omongan aku tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Makanya jadi aku lebih baik diem sekarang. Misalkan suka nyanyi dari kecil, punya ini nggak album terbaik, 4 album terbaik Indonesia menurut Tisa? Menurut aku Indonesia Bernandia sih. Aku kurang tahu sih judulnya, tapi aku suka banget album Bernandia yang viral tuh kemarin. Itu aku agak-agak terinspirasi sama beliau sih gitu. Jadi dia walaupun feminim energinya aja ada, tapi ada instrumen musik gitar yang menonjol. Terus aku suka banget albumnya Slang aku suka banget, sama album Dewa juga aku suka, Bintang 5. Dan yang terakhir tuh aku tuh kemarin lagi nulis siapa ya? Oh iya,
Ali Patterns, intinya Ali Patterns. Apakah mungkin Bunda Maya juga seorang role model Katisa juga? Iya dong, Bunda Maya seorang role model banyak orang kayaknya ya, bukan aku aja gitu. Ya menginspirasi banyak orang sih. Album Bunda yang paling suka apa sih Kak? Mungkin lagu kali ya gitu, lagu apa ya? Ingat kamu kayaknya. Yang aku memakan, ku ingat kamu. Itu aku suka. Mudah ya mungkin di Iya. Atau Bunda Maya ada saran juga ke kamu untuk lagu dari segi nyanyi sendiri gitu? Apa dulu aja gitu ngasih soal Enggak ngejamming sih, bareng? enggak. Kalau Bunda tuh kalau masalah karirku tuh nggak pernah di apa ya, nggak pernah ikut campur gitu ya. Mungkin lebih ke support eksternalnya aja gitu. Kalau bagian internal detail-detailnya enggak sih gitu, karena ya mungkin Bunda ngerti aku gitu, dan juga Dul gitu. Kalau Dul mungkin lebih ke support sistemnya gitu. Oh dia hadir gitu, dia hadir terus biar aku semakin pede juga, nggak terlalu ambisius. Kan Bunda sendiri punya label sendiri. Oh nggak tahu deh. Tahu nggak? Beda lah personal sama karya. Oh gitu, nanti mau bedain sendiri ya. Suka sama gitar banget. Gimana sih seorang Nisa Biani memainkan gitar gitu? Oke, aku tuh emang suka gitar tuh dari tahun 2013 sih. Dari tahun 2013 waktu itu ada salah satu kru yang bawa gitar ke lokasi, terus aku suka gitu, kebetulan suka sama gitarnya gitu. Oh cara mainnya keren banget ya, terus aku minta diajarin gitu sama kru itu. Akhirnya keterusan deh, minta papaku untuk beliin gitar, dibeliin, jadi suka. Kalau lagu Bangun akan gitar terus Kak? Soon. Mungkin di showcase nanti aku bakal nyanyi. apakah Kak sampai koleksi gitar gitu Kak? Iya dong, aku lumayan sangat koleksi gitar, dari mulai gitar akustik sama elektrik gitu. Soal nyanyi kan ada mic, senjatanya mic. Nah kamu sendiri tadi aku lihat mic biru itu kan mungkin harganya ratusan gitu Kak. Masa sih? Seperti apa sih mungkin mic biru untuk seorang musisi gitu? Ngerasain nggak sih Kak kecanggihan mic seorang musisi? Sih yang paling penting bukan masalah mahalnya sih Kak gitu. Belum tentu juga loh itu ratusan. Tapi yang paling penting nyaman atau enggaknya pada saat aku nyanyi gitu. Karena itu aku dikasih pesan sama Dul, kalau milih mic itu bukan dari mahalnya, seberapa mahal mic-nya, tapi kamu nyoba dulu nih nyaman nggak pada saat kamu nyanyi pakai mic itu gitu. Nah kalau aku sih nggak perlu mahal-mahal gitu, kalau mic itu udah cocok sama aku terus kayak punya feeling yang oke, ya gas beli sih. Ritual apa sih yang biasa kamu lakukan sebelum naik panggung? Ritual tidur cukup, terus aku biasanya suka banget minum jahe kan buat ngangetin tenggorokan, karena kan aku ya jujur kalau dari segi kualitas ya bukan aku merendahkan diriku, tapi aku masih harus banyak belajar lagi gitu Kak. Jadi ya supaya suaranya enak, terus tenggorokannya juga enak ya, biar semakin pede juga ya aku minum jahe. Oke, saat ini sebagai pendatang baru di dunia musik nih, apakah ada rasa khawatir nggak sih Kak soal diskursus soal royalti musik ini? Yang tadi aku bilang sebenarnya kalau masalah royalti aku nggak mau terlalu ikut campur, karena ya balik lagi aku pendatang baru di dunia musik, biar senior lah gitu, senior yang lebih berpengalaman dan lebih terdahulu daripada aku yang bisa memperjuangkan ini semua. Bukan aku nggak peduli, tapi aku rasa ada yang lebih pantas lah dari aku untuk berbicara hal ini. Dan gimana cara kamu mengatasi underestimate orang-orang terhadap kamu, apalagi kayak emang Tisa bisa nyanyi nggak sih atau apa, mungkin maaf ya, mungkin ngadepinnya seperti apa sih Tisa? Udah biasa sih Kak, udah biasa diomongin haters gitu. Kenapa? Karena pastinya sebagai seniman, semakin banyak orang yang suka, semakin banyak juga orang yang nggak suka gitu. Semakin banyak orang yang nilai sisi buruk dari diri aku gitu. Jadi kalau masalah underestimate ya aku fokus sama niat baik aku aja sih gitu. Aku emang pengen nyanyi, ya udah gas gitu. Masalah komentar cuekin aja. Support keluarga sama support keluarga besar itu Sangat support banget sih gitu. Maksudnya kalau masalah karya mereka sangat membebaskan aku, nggak pernah nuntut apa-apa gitu. Khususnya keluarga aku ya. Keluarga aku tuh sangat support sih dari awal aku berkarir sampai sekarang tuh benar-benar nggak pernah berhenti gitu ya. Bahkan hadir juga, jadi senang sih. Oke. Terakhir nyanyi Kak? Teman-teman Nyanyi apa nih? banyak